Sebelum dapat jurus 3, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata anak yang kuat atau anak yang tangguh? Apakah pemikiranmu berubah setelah sesi ini? Ya, pemikiran saya berubah setelah mendengar materi yang tadi Ustadz berikan. Dulu saya tuh mikir kalau misalnya orang yang kuat itu yang nggak pernah menangis dan selalu menang. Tapi setelah mendengarkan materi ini, saya berpikir bahwa orang yang kuat itu yang berani mencoba setelah dia gagal dan tidak malu untuk meminta tolong. Sama-sama. Siapa saja tim pendukung yang bisa kamu andalkan untuk membantu antum untuk bangkit? Tim pendukung utama saya adalah sudah jelas orang tua saya karena mereka adalah orang-orang paling suportif pada saya. Kemudian teman-teman saya angkatan-angkatan genomik yang di Ashifa ini, mereka juga adalah pendengar yang baik dan orang kritis namun membangun. Nah, yang terakhir adalah wali kelas dan musyrif dan guru-guru saya karena mereka yang mengajari saya dan juga yang paling support setelah orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Arif Rahmansyah dari SMP IT Ashifa Boarding School Jalan Cagak, Subang. Saya peserta pelatihan fasilitator daerah 7 jurus BK hebat dari Kabupaten Subang. Untuk video berikutnya, saya akan mengimplementasikan dalam pembelajaran praktik baiknya, yaitu jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Ustadz pengen antum semangat dulu ya. Siap. Kita berikan takbir 3 kali. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Pertemuan berikutnya Ustadz akan membahas tentang jurus ketiga dari 7 jurus BK. Ya. Jurus ini namanya apa? Tumbuhkan resiliensi. Setiap kita, ketika kita mengalami dalam proses belajar, proses bertumbuh, pasti kita akan mengalami namanya apa? Kegagalan, kesalahan. Siap, sepakat? Oke. Tidak ada yang instan sebuah proses itu. Pasti pernah mengalami kegagalan atau tidak sesuatu yang tidak direncanakan, misalnya. Baik. Ini ada jurus namanya jurus tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lenting. Kalau antum pernah lihat bola backhand, kalau bola backhand itu mantul, dilemparin, dia bukan ke bawah, tapi dia makin melenting ke atas. Nah, itulah resiliensi. Bukan sekedar jatuh, tapi bangkit kembali. Setelah jatuh, bangkit kembali. Jadi ingat, ada beberapa aktivitas. Pertama, teka-teki game. Terus yel-yel, nanti kita yel-yel. Terus yang ketiga yang paling antum suka, nonton video. Sepakat? Nah, tapi aktif ya, aktif. Nanti nonton video, lalu antum kasih pendapat terhadap video ini. Lalu selanjutnya the bounce backboard. Nanti kita cek kayak gimana sih the bounce backboard itu. Oke. Lalu nanti antum refleksi, kita diskusi apa makna dari game ini, dari yel-yel ini apa maknanya, gitu ya. Kita belajar konsep, lalu belajar aplikasi. Siap? Baik, kita main teka-teki game dulu nih. Kita lagi jadi detektif Conan, kira-kira mencari salah, hidung salah, angin salah, mata salah, kacamata salah. Wih, tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke, siap, selamat. Oke.
kita pastikan sekolah itu saling mendukung untuk tumbuh. Siap? Baik, tepuk tangan buat Prayata. Masih ada yang belum mendukung, masih pelan-pelan, ada yang belum ikhlas. Yang semangat, biar tepuk tangannya semangat, beri dukungannya sambil bilang ye ya, ye gitu ya. 1, 2, 3, berikan dukungan buat kota. Oke. Berikan dukungan ya. Jadi kita pastikan sekolah kita itu saling mendukung, bukan saling menghina, meledek. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, jika dilatih, 6. Baik, ada yang bisa menggali hikmah dari yel-yel tadi? Siap. Oke, siapa namanya? Jaki. Jak, apa makna dari yel-yel tadi? Jak. Semua orang itu sebentar kalau mau berusaha sekeras apapun Oke. Tadi yel-yel tadi, hikmahnya apa sih dari yel-yel tadi? Ya. Boleh. Jadi apa ya, sebelum menjelaskan otak itu bisa bagaikan otot semakin diasah itu bakal semakin kuat. Jadi kita itu kalau misalnya meminta harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, good job. Oke. Nonton, siap? Oke, kita nobar. Oke, jadi seperti ada hikmah apa di video pertama? Siapa yang mau ngomong? Di video pertama dijelaskan bahwa mainan tersebut itu memiliki sistem atau pekerjaan di mana setiap kali dia jatuh dia akan naik lagi ke atas. Nah, itu tuh bisa diibaratkan seperti hidup kita. Bagaimanapun kita jatuh, kita harus tetap berdiri lagi. Bahkan harus lebih banyak berdirinya daripada jatuhnya, karena ya begitu ya, begitulah hidup. Tadi di video tadi tuh ada apa namanya, ada bocah yang baru bisa belajar jalan. Nah itu tuh ya apa namanya, jatuh terus, tapi gara-gara tadi ada mungkin kakaknya apa sih nyemangatin aja, jadi dia terus bangkit, terus terus berusaha jalan sampai lancar. Udah. Jadi pentingnya dukungan dari teman, dari lingkungan, dari kakak, keluarga. Bener gak? Penting dukungan itu penting. Kita berikan dukungan dong. Penting dukungan itu. Tapi dukungan itu harus memberikan kita kekuatan, bukan malah merenakan. Apa bedanya dukungan dengan ujian? Apa bedanya dukungan sama ujian? Iya, ujian itu membuat kita senang, tapi kalau dukungan memberikan semangat, memberikan kita kekuatan, betul nggak? Kalau kamu hebat, ujian atau dukungan? Ujian. Kamu telah berusaha, maka kamu jadi juara. Dukungan? Oke. Sekarang kita ke aktivitas berikutnya. Bayangkan, ya, kita itu situasinya, ceritanya nilai PTS matematika kita harus diremedial. Ya. Bayangkan, apa tadi situasinya apa? Nilai PTS kita rendah, perlu remedial. Lalu di dalam pikiran kita, jangan percuma belajar juga. Saya memang bodoh, percuma gitu. Fixed mindset kita tuh di sini. Nah, fixed mindset itu harus dilawan dengan growth mindset. Pemikiran bertumbuh. Ya. Kira-kira cara melawannya kayak gini.
Nah, yang tadi itu fixed mindset sama apa bedanya kalau fixed mindset? Kayaknya hancur, kayaknya bisa, kayaknya pesimis, kayaknya nggak ada harapan lagi kalau fixed mindset. Yang ada tuh masalah ya, yang lagi pikiran tantangan nggak bisa, aku nggak bisa, aku berbakat, aku nggak berbakat, itu fixed mindset. Tapi kalau kita bikin enabler mindset, misalnya saya itu berarti ini ya, kita tuh udah belajar tadi fixed mindset. Fix itu kemampuan itu tetap, udahlah segini aja. Tapi kalau grow, kita percaya kalau kemampuan itu bisa dikembangkan. Ya, kenapa penting? Kemarin di Banjaran, di Bandung, ibunya ngeracunin anaknya dulu juga, terus bikin surat wasiat itu karena ibunya ngeracunin anak yang masih kecilnya diracun, udah meninggal, ternyata lalu ibunya penting. Nah, fixed mindset ini kemampuan itu kan udah tetap nggak bisa dilatih. Ya, aku nggak berbakat. Tapi kalau grow mindset, dia selalu berpikir saya bisa kalau ada proses belajar. Nih, fixed mindset. Saya nggak bisa sukses, orang tua saya nggak kaya, nggak punya banyak uang, nggak ada sarana. Kalau nggak YouTuber, Pak, saya nggak mau jadi konten kreator sebelum alat saya canggih, udah pakai DJI, kamera dan sebagainya canggih. Pak, saya mau bikin konten game, kalau laptop saya nggak gaming dan sebagainya. Mulai aja dulu. Nah, ini penting, bukan berarti berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangun lagi. Ya. Fixed mindset tadi kita latih tadi, gitu kan? Yang kita rasakan. Nah, jadi bahan bakarnya itu, ya, tidak melihat kegagalan akhir segalanya. Kalau gagal, coba lagi. Nah, ini ada teori atau riset yang menunjukkan namanya Carol S. Dweck menemukan konsep growth mindset. Jadi itu ada sel-sel di otak kita, ya, ada mekanisme neuroplastisitas. Kalau aku belajar sesuatu, saya belajar sepeda atau belajar sepeda, saling mengimbangkan, terus berulang-ulang dilatih. Jadi sel-sel kita itu akan terhubung, otak kita itu akan sel-sel kita akan terhubung, akan membuat sel jaringan yang baru sampai kita tuh jadi punya kemampuan naik sepeda. Cara naik sepeda itu dulu gue sekali, dan itu kita kakinya langsung terhubung. Jadi kalau kita ngelakuin otak kita punya kemampuan baru, punya skill baru, otak kita yang ada orang pendaki gunung, dia akan menyeberang dari gunung satu ke gunung satu di antara tiga itu. Lalu dia lemparkan tali lagi, dia membentuk jembatan hingga seorang itu bisa berjalan di atas. Nah, itu seperti lompatan tali tadi itu seperti kita lagi ngirim sinyal untuk kita belajar komunikasinya. Jadi kalau Anda nggak bisa matematika, bukan berarti akhir segalanya. Tempatkan lagi, latihan lagi. Ada yang satu kali murojaah, satu kali duduk bisa satu baris. Ada yang harus pelan-pelan, harus berulang-ulang, harus dikeraskan, harus dilatih. Saya kemampuan saya di sini pelan-pelan. Saya harusnya sambil baca, sambil dengerin, saya sambil lihat, saya sambil harus praktek, kan? Di jurus satu yaitu kenali potensi. Kalau ini jurus ketiga itu pertumbuhan resiliensi. Yang kedua adalah kenali emosi. Kedua adalah kenali emosi. Ya. Baik, kita akan self talk ya. Aku belum bisa, nggak apa-apa, tapi aku akan belajar. Ya, silakan antum coba di buku. Aku bodoh dalam matematika, atau aku nggak bisa dalam matematika. Aku gagal tidak berbakat. Ini terlalu sulit. Aku menyerah. Coba kamu ganti. Kita sering ngobrol sama diri kita sendiri. Seringnya yang merendahkan, atau menurunkan semangat, atau yang semangat. Sebelum orang lain komentari tentang diri kita sendirilah yang harus bisa menyemangati. Kalau diri kita aja sudah nggak sayang sama diri kita, sudah fixed mindset semua.
Coba latih, coba latih. Kalau melihat kejadian latih. Coba melihat kejadian yang tidak menyenangkan latih. Karena kita nggak selalu sesuai prediksi. Latih, latih. Sebelum orang lain yang menyemangati diri kita sendiri lah yang menyemangati itu. Nah, kira-kira siapa orang yang bisa antum hubungi, yang bisa mendukung? Boleh teman, boleh keluarga, boleh guru. Siapa yang bisa membantu? Boleh ditulis. Nih, kalau kata Ustaz, orang yang percaya diri itu bukan orang yang yakin pada kemampuannya. Tapi orang yang percaya diri adalah orang yang yakin pada kesamanya. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah. Saya tidak. Warahmatullahi wabarakatuh.